Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami buat guna memenuhi tugas presentasi mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu dosen Hajah Elvi Yuliani Rohmah, SAG MPDI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fredila Nuraini Trisdiantari dengan NIM 203210091, Fatata Rizka Afrisa dengan NIM 203210077, Hana Fahma Husna dengan NIM 203210094, dan yang terakhir yaitu Intanti Rahmawati dengan NIM 203210107. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Masa Remaja Awal. Pada materi kali ini, kami akan menyampaikan mengenai 4 poin yang berkaitan dengan masa remaja awal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian remaja. Yang kedua yaitu mengenai pubertas. Yang ketiga yaitu ciri khas remaja awal. Dan yang terakhir yaitu mengenai perkembangan psikofisik remaja. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian remaja. Siapakah yang dimaksud dengan remaja? Menurut buku Suci Ningsih, remaja atau adolescense berasal dari bahasa Latin adolescence yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Nah, kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, akan tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan, emosi, dan kehidupan sosial. Lazimnya, masa remaja dimulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 tahun sampai dengan usia 16 atau 17 tahun. Sedangkan masa remaja akhir dimulai saat usia 16 atau 17 tahun sampai pada usia 21 tahun. Umumnya, permulaan masa remaja ditandai dengan perubahan-perubahan fisik yang mendahului kematangan seksual. Kemudian diiringi dengan proses perkembangan psikis remaja di mana mereka mulai melepaskan diri dari ikatan dengan orang tuanya. Kemudian terlihat pula perubahan-perubahan kepribadian yang terwujud dalam cara hidup untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Hal yang diharapkan terjadi pada remaja untuk menuju kedewasaan yang sesungguhnya adalah remaja mengalami pertumbuhan ke arah kematangan fisik maupun sosial psikologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang B, mengenal pubertas. Apa itu pubertas? Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk kepada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Akan tetapi, di sana juga terdapat perubahan-perubahan perilaku yang terlihat semakin spesifik antara laki-laki dan perempuan. Dalam masa puber terdapat tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap prapuber. 2. Tahap puber. 3. Tahap pascapuber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga adalah ciri khas remaja awal. Ciri khas remaja awal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu status tidak menentu, yang kedua emosional, yang ketiga tidak stabil keadaannya, yang keempat mempunyai banyak masalah. Selanjutnya, D. Perkembangan psikofisik remaja. Yang pertama, perkembangan fisik. Perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh mulai berfungsinya alat-alat reproduksi yang ditandai haid pada wanita dan mimpi basah pada pria, serta pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder. Yang kedua adalah pertumbuhan intelijensia. Pada tahap ini, remaja sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan proposisi dan hipotesis, serta dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang diamati saat itu.
Selanjutnya, yang ketiga adalah perkembangan emosi. Masa remaja merupakan masa puncak emosionalnya, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Perubahan fisik, terutama organ-organ seksual mempengaruhi perkembangan emosinya atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Yang keempat, perkembangan sosial. Penyesuaian sosial ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitin sosial, situasi, dan relasi. Yang kelima adalah perkembangan moral. Yang keenam, perkembangan kepribadian. Kepribadian remaja meliputi semua ciri-ciri dan kemampuan yang dapat diukur temperamennya dan kecenderungannya baik emosionalnya maupun pola-pola tingkah lakunya. Yang ketujuh, perkembangan kesadaran beragama. Menurut Wagner, banyak remaja menyelidiki agama sebagai suatu sumber dari perangsangan emosional dan intelektual. Para pemuda ingin mempelajari agama berdasarkan pengertian intelektual dan tidak ingin menerimanya begitu saja. Mereka meragukan agama bukan karena ingin menjadi agnostik atau ateis, melainkan mereka ingin menerima agama sebagai sesuatu yang bermakna berdasarkan keinginan mereka untuk mandiri dan bebas menentukan keputusannya sendiri. Kemampuan berpikir abstrak remaja memungkinkannya untuk dapat mentransformasikan keyakinan beragamanya. Dia dapat mengapresiasi kualitas keabstrakan Tuhan sebagai yang maha adil, maha kasih sayang. Dari poin-poin yang telah kami paparkan, kesimpulannya adalah masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja awal merupakan masa transisi di mana usianya berkisar antara 13 tahun sampai 16 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, di mana juga terjadi perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Di masa remaja awal, seseorang akan mengalami pubertas. Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Masa puber merupakan masa pematangan fisik yang berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai haid yang pertama pada wanita atau sejak seorang laki-laki mengalami mimpi basah yang pertama. Terdapat 3 tahap dalam masa pubertas, yaitu tahap prapuber, tahap puber, dan tahap pasca puber. Adapun ciri khas dari masa remaja awal yaitu status tidak menentu, emosional, tidak stabil keadaannya, mempunyai banyak masalah, dan dalam posisi masa kritis. Pada masa ini, remaja akan mengalami perkembangan psikofisik. Perkembangan psikofisik tersebut diantaranya yaitu perkembangan fisik, perkembangan intelijensia, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan kepribadian, dan perkembangan mengenai kesadaran beragama. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang berkenan menonton hingga akhir. Untuk forum diskusi, silakan mengunjungi ruang yang sudah tersedia di Google Classroom. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.